Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan, dan juga selalu menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, selagi kita masih ada di Republik Indonesia, maka kita harus hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai warga negara Indonesia. Demikian juga kehidupan ini tidak kekal di dunia, karena kita semua cuma numpang di dunia. Hidup ini akan berakhir, namun kita harus memilih sorga atau neraka. Kalau kita pilih neraka, kita akan hidup dengan aturan kita, dengan kemauan kita, dengan pola pikir kita sendiri. Tapi kalau kita memilih sorga, maka kita harus mengikut firman yang benar. Karena firman yang benar itu akan membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dan kita boleh menikmati karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video untuk kita bisa renungkan bersama. Sebelum Islam turun, itu udah ada belum poligami? Sudah ada, sudah banyak. Bahkan di Bible Daud 300, Salomo 1000, Abraham 3, Yakub 4. Jadi dari zaman dulu orang memang sudah poligami. Islam turun dibatasin maksimal 4. Kalau nggak dibatasin nanti satu cowok bisa 100 istri kan gitu. Nah, tapi tujuannya poligami di Islam itu sebenarnya apa sebenarnya tujuannya? Itu merendahkan wanita atau meninggikan wanita kalau poligami di Islam. Tapi kalau misalnya istrinya 2, terus mistresnya 2 gitu, yang ini kan gak ada statusnya. Nah itu, jadi kalau dengan poligami itu justru malah setiap wanita yang menjadi istrinya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kalau di barat, istrinya 1, bener, tapi mistresnya bisa banyak gitu, mana-mana gitu. Nah kalau mistres ini kan gak ada statusnya, punya anak juga gak diakuin. Justru di Islam gitu. Tapi apakah di Islam poligami itu wajib? Enggak, justru berat syaratnya. Justru syaratnya berat, kalau nggak bisa adil, nikahnya satu saja. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil untuk kita renungkan bersama. Islam dan Kristen sudah pasti berbeda. Ajarannya sudah pasti berbeda. Kalau di Islam poligami diizinkan, kalau di Kristen poligami itu tidak diizinkan. Kenapa poligami tidak diizinkan? Karena tidak ada perintah Tuhan untuk poligami. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak perintahkan poligami. Sehingga itu juga ditegaskan oleh Yesus Kristus sebagai firman Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu pun juga dia mengajarkan tidak ada poligami. Makanya kekristenan tidak diizinkan adanya poligami. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Ya, kalau kita baca dari atas ini bicara tentang Allah menciptakan Adam dan Hawa. Saya baca saja ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ya, pertama Allah memberkati. Manusia zaman sekarang kan kawin dulu baru nanti diberkati. Perintah Tuhan pertama itu Allah memberkati mereka. Jadi harus diberkati Tuhan.
Dan perhatikan di situ Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pada awalnya, pada mulanya, Allah tidak pernah suruh manusia itu berpoligami. Allah menciptakan Adam dan Hawa dan Allah berbicara kepada mereka, beranak cuculah untuk memenuhi bumi, bukan berpoligami untuk memenuhi bumi. Namun kenapa Abraham punya istri 2? Kenapa Daud punya istri lebih dari 1? Kenapa Salomo punya istri kurang lebih 1000? Apakah itu perintah Tuhan? Bukan. Itu adalah keinginan mereka, bukan keinginan Tuhan. Jadi perpoligami itu bukan perintah Tuhan. Makanya orang Kristen tidak diizinkan poligami, karena poligami itu bukan perintah Tuhan. Dan kalau sudah berpoligami, sudah pasti dosa itu bertambah-tambah banyak. Karena kalau punya istri 4, sudah pasti tidak semuanya dia sayang sama rata. Dan juga sudah pasti ada tipu-tipu di dalam. Nah, demikian juga kalau istri punya suami 4, sudah pasti dia juga tidak mungkin sayang sama rata semua. Makanya kita kembali ke perintah Tuhan, yaitu apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali maut yang memisahkan mereka. Ya, jadi Matius 19 bicara tentang perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, jadi orang-orang Kristen tidak diizinkan berpoligami dengan alasan apapun, apalagi menceraikan dengan alasan apapun, itu tidak diizinkan. Sebab itu pernikahan ini pilihan hidup. Salah pilih maka menderita seumur hidup. Tapi kalau pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah dalam rumah tangga. Masalah pasti ada, tapi selalu ada jalan keluar karena kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.